Pertama kali saya diomongin masuk berita ini itu, komentar saya cuma simpel, puji Tuhan yang dipakai foto-foto bagus. Kalau ada pendeta mau dia sesalah apapun, kalau kita nggak bela, kita diam. Sadar atau tidak, gereja sekarang di dalam serangan. Gereja sekarang diserang bukan oleh teroris, bukan oleh bom, tapi sekarang gereja diserang oleh orang-orang yang dipakai setan. Orang-orang yang dipakai setan adalah orang-orang yang tidak berpengetahuan, yang tidak lakukan apapun dengan kehidupannya, tapi kerjaannya nyebarkan rumor, nyebarkan isu, ngomongin orang. Itu yang saya sebut orang-orang dipakai setan. Dan sekarang banyak orang-orang dipakai setan untuk memecah belah gereja. Kalau iblis gak bisa hancurkan Injil, iblis hancurkan pemberita-pemberita Injil. Dan yang dipakai adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Saya kenal sahabat saya, Pastor Michael Gunawan, membangun pelayanan dari nol. Dia sampai membangun pelayanan, menjual rumah, menjual barang. Dan akhirnya sekarang ia bisa membangun gereja yang begitu luar biasa. Pendeta-pendeta yang saya kenal, banyak mereka mulai dengan tidak ada apa-apa. Tetapi sekarang dunia menyerang mereka. Orang-orang di sosial media menyerang mereka. Dan untuk sahabat-sahabat saya selalu bilang sama mereka, kalau ada yang nyerang, bilang langkahin mayat saya dulu. Karena saya bela mereka bukan karena teman saya bela mereka karena hamba Tuhan. Mereka punya gereja, dan gereja itu milik Kristus Yesus. Makanya saya bilang dari beberapa saat lalu, terkutuklah orang yang terlibat dalam upaya memecah belah gereja. Banyak orang gak sadar ketika mereka sebarkan isu, komen-komen, mereka lagi memecah belah gereja. Mereka komen-komen gak jelas, mereka belum buat apa-apa dengan kehidupannya. Padahal tahukah mereka, pendeta-pendeta yang mereka komentarin itu sudah menginjil di pelosok-pelosok, sudah bangun pelayanan dengan tangisan, dengan keringat, dengan darah. Jangan sampai ya, saudara juga ikut komen-komen menyebarkan kalau ada pendeta mau dia sesalah apapun. Kalau kita nggak bela, kita diam. Pertama kali saya diomongin masuk berita ini itu, komentar saya cuma simpel, puji Tuhan yang dipakai foto-foto bagus pas masih kurus. Saya bodo amat orang mau ngomong apa. Zaman dulu ya, disiksa, dibakar, dibunuh, ini cuma dikomenin, masih saya nangis. Saya akan malu nanti ketika saya ada di pintu sorga bersama martir-martir yang rela mati buat Injil. Saya ngantri bersama-sama dengan mereka. Martir-martir ini akan bilang, kamu kenapa? Oh, saya dibakar hidup-hidup di gereja. Kamu kenapa? Saya dikuliti karena menyebarkan Injil. Kamu kenapa? Saya dibakar sama Kaisar Nero dan keluarga saya karena menyebarkan Injil. Kamu kenapa? Saya dikomenin di Instagram. Malu. Makanya saya nggak takut orang mau ngomong apa terserah. Yang penting saya tahu Injil yang saya sebarkan itu benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama, heboh teman-teman. Pastor Michael Gunawan dari gereja 1 jam saja itu dihujat habis-habisan karena penjelasannya mengenai siapa Tuhan umat Kristen, siapa Tuhan mereka, apa itu Trinitas. Dan ternyata penjelasan dari Pastor Michael ini adalah penjelasan yang salah, penjelasan yang sesat menurut kacamata Kristen pada umumnya. Dan penjelasan Michael itu adalah penjelasan bidat yang sudah dianatema, sudah dimusnahkan oleh kekristenan, dalam hal ini kekristenan Katolik ya, yang dulu memusnahkan semua pengajaran-pengajaran yang dianggap menyimpang. Dan tiba-tiba ini, saya nggak tahu roh apa yang menghinggapi Pastor Michael Gunawan, sehingga dia bisa mengajarkan ajaran yang jelas-jelas itu sudah dimusnahkan, tetapi orang-orang sekarang banyak sekali yang mengajarkan ajaran tersebut. Kalau di medsos kita mengenal Mikana, Pendeta Samuel Sihaan, Pendeta Kristi Depari, Billy Lin, dan gerombolannya, itu orang-orang yang mengajarkan hal yang sama. Pengajarannya adalah oneness, Yesus only teman-teman. Yang pasti mereka ini nggak berinteraksi setahu saya, nggak kenal, tetapi entah kenapa banyak sekali orang-orang di luar sana, terutama dari denominasi karismatik ya, itu yang pemikirannya seperti itu. Dan kalian boleh cek gereja-gereja karismatik, itu adalah gereja-gereja yang paling sering teridentifikasi sebagai oneness. Bahkan menurut pendeta
Muri Walianto Matalu, karismatik dan Pentakosta, ini banyak sekali menghadirkan bidat-bidat. Mungkin karena nggak sekolah, mungkin karena memang pendeta karbitan, sehingga pengajarannya hanya menggunakan asumsi, dan asumsinya diilhami oleh roh setan. Jadi roh setan yang mengilhami mereka, menurut pendeta MIM ya, bukan menurut saya. Terus, kalau kita lihat nih teman-teman, Michael Gunawan dihujat habis-habisan karena viral memang pernyataan dia mengenai Trinitas, dan karena dia adalah seorang pendeta besar, tentu saja banyak sekali komentarnya. Beda dengan Resuli Lubis atau Pak Bombom, yang menjelaskan Trinitas juga salah, yang menjelaskan Trinitas dengan cara yang jelas-jelas itu bidat juga, tetapi kedua pendeta ini nggak begitu diserang. Karena memang gembalanya ini kecil. Pengembalaannya kecil, dombanya sedikit, jadi nggak begitu banyak yang berminat menyerang. Hanya sekelompok orang saja. Kalau Michael Gunawan, pendeta besar. Ya, gereja 1 jam saja tuh gereja besar, teman-teman. Ribuan jemaatnya. Artinya domba-dombanya banyak. Tentu saja domba banyak itu akan mengundang banyak serigala untuk memangsa. Kan begitu. Dan kita tahu, Michael Gunawan dihujat habis-habisan oleh banyak pendeta, dan salah satunya adalah pendeta MIM dan pendeta Dekingadas. Ini dua pendeta yang cukup agresif lah. Cukup agresif menyerang orang-orang yang pemahamannya berbeda dengan dia. Kalau kalian nanya sama saya, kalau gitu siapa yang benar, Bang? Pemahaman siapa yang benar di antara mereka? Ya semua salah. Dari kacamata Muslim, semua pemahaman mereka itu bidat. Semua pemahaman mereka itu sesat, nggak benar. Kalau kita gunakan kacamata Muslim. Cuman di sini saya ingin mengedukasi bahwa sesama mereka belum sepakat sampai detik ini. Apakah kalian mau ikutan ajaran yang belum sepakat? Belum final, masih bingung siapa Tuhannya. Bagaimana mungkin kalian mengikuti ajaran di mana nakoda sama kaptennya masih bingung, masih berantem. Mau kemana kapal mereka dibawa? Mereka aja masih bingung gitu. Masa kalian mau naik kapal yang seperti itu? Nakodanya bilang ke kiri, kaptennya bilang ke kanan. Yang tukang arahkan layarnya suka-suka dia, malah ke selatan dia. Semua yang di dalam kapal itu, yang menggerakkan kapal itu, bingung. Berbeda pendapat. Kalian kalau jadi penumpang mau nggak naik kapal seperti itu? Coba saya tanya. Jadi konten kita menunjukkan bahwa di sana tuh terjadi kebingungan. Dan kita hadir dengan kapal yang jelas arah dan tujuannya. Kapal kita jelas tujuannya. Jadi kita mengajak nih orang-orang yang sudah terlanjur naik kapal yang kebingungan itu untuk yuk pindah. Yuk move on yuk, pindah ke kapal yang jelas. Oke, tujuannya seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau ada yang nanya lagi, Bang ngapain urusin mereka? Enggak, kita nggak ngurusin mereka, cuman kita sedih melihat banyak orang yang masih bingung. Sebagai orang yang tahu jalan, tentu saja tugas kita memberitahukan kepada mereka. Karena di Islam jelas, perintahnya adalah sampaikan. Mereka mau ikut nggak ikut, urusan mereka. Yang penting kita sudah sampaikan, kan begitu. Ya, itu yang teman-teman harus garis bawahi dan ketahui. Oke, kita lihat dulu bagaimana ya seorang Gerard Lumondong nih teman-teman. Wah, ini baru kita masuk ke kontennya nih. Gerard Lumondong, anak dari pendeta Gilbert Lumondong, yang viral teman-teman, karena pernyataannya membandingkan zakat dan cara sholat. Dan itu Gilbertnya ya, bapaknya terkenal karena itu. Sedangkan anaknya kemarin viral juga nih, si Gerard ini. Gerard Lumondong viral lantaran mengatakan dia disuruh oleh Roh Kudus menyampaikan kepada jemaat untuk transfer sebelum jam 2 siang. Nah, mungkin teman-teman masih ingat, kalau yang nggak tahu silakan search di Google. Gerard Lumondong tuh viral karena meminta jemaat transfer uang sebelum jam 2 siang besok. Yang nyuruh Roh Kudus. Hati-hati kalian ya. Jadi Gerard viral dan sempat juga dimaki habis-habisan. Untuk itu mungkin dia merasa Pastor Michael ini senasib dengan dirinya, sehingga wajib untuk dia bela ya. Karena dia juga pernah ada di posisi seperti itu. Posisi dihujat
oleh mayoritas orang-orang Kristen di luar sana, dihujat oleh pendeta-pendeta lain. Jadi dia pernah dari posisi yang sama, jadi dia bela nih. Dia bela Pastor Michael Gunawan. Bagaimana pembelaan yang dia lakukan? Kita dengar dulu ya. Ini bela atau jadi blunder nih. Ini yang seru nih ya. Bela atau malah jadi blunder. Mari kita dengarkan dulu sama-sama teman-teman. Yesus berkata di Yohanes 15 ayat yang 13, tidak ada kasih lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Bagi saya, yang paling penting pertama adalah Tuhan, prioritas saya. Yang kedua, prioritas saya adalah gereja dengan G huruf besar. Baru yang ketiga adalah keluarga. Yang keempat baru pekerjaan. Dan pekerjaan saya sebagai pendeta. Gereja dengan G huruf besar, bukan gereja glow, tapi gereja secara bersatu. Sadar atau tidak, gereja sekarang di dalam serangan. Gereja sekarang diserang, bukan oleh teroris, bukan oleh bom, tapi sekarang gereja diserang oleh orang-orang yang dipakai setan. Orang-orang yang dipakai setan adalah orang-orang yang tidak berpengetahuan, yang tidak lakukan apapun dengan kehidupannya, tapi kerjaannya nyebarkan rumor, nyebarkan isu, ngomongin orang. Itu yang saya sebut orang-orang dipakai setan. Dan sekarang banyak orang-orang dipakai setan untuk memecah belah gereja. Saya berteman dengan banyak pendeta-pendeta. Salah satu teman dekat saya, Pastor Michael Gunawan, Pastor Gideon Simanjuntak. Kalau iblis gak bisa hancurkan Injil, iblis hancurkan pembawa, pemberita-pemberita Injil. Dan yang dipakai adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Saya kenal sahabat saya, Pastor Michael Gunawan, membangun pelayanan dari nol. Dia sampai membangun pelayanan, menjual rumah, menjual barang. Dan akhirnya sekarang ia bisa membangun gereja yang begitu luar biasa. Pendeta-pendeta yang saya kenal, banyak mereka mulai dengan tidak ada apa-apa. Tetapi sekarang dunia menyerang mereka. Orang-orang di sosial media menyerang mereka. Dan untuk sahabat-sahabat saya selalu bilang sama mereka, kalau ada yang nyerang, bilang langkahin mayat saya dulu. Karena saya bela mereka bukan karena teman saya bela mereka karena hamba Tuhan. Mereka punya gereja, dan gereja itu milik Kristus Yesus. Makanya saya bilang dari beberapa saat lalu, terkutuklah orang yang terlibat dalam upaya memecah belah gereja. Banyak orang gak sadar ketika mereka sebarkan isu, komen-komen, mereka lagi memecah belah gereja. Mereka komen-komen gak jelas, mereka belum buat apa-apa dengan kehidupannya. Padahal tahukah mereka, pendeta-pendeta yang mereka komentarin itu sudah menginjil di pelosok-pelosok, sudah bangun pelayanan dengan tangisan, dengan keringat, dengan darah, sampai pas mereka masih di SD. Jangan sampai ya, saudara juga ikut komen-komen menyebarkan kalau ada pendeta mau dia sesalah apapun, kalau kita nggak bela kita diam. Diam. Jangan mau dipakai setan. Saya emosi bukan sama netizen, saya emosi sama iblis. Nggak apa-apa dong emosi sama iblis. Pertama kali saya diomongin masuk berita ini itu, komentar saya cuma simpel. Puji Tuhan yang dipakai foto-foto bagus pas masih kurus. Saya bodo amat orang mau ngomong apa. Zaman dulu ya, disiksa, dibakar, dibunuh. Ini cuma dikomenin, masih saya nangis. Saya akan malu nanti ketika saya ada di pintu sorga bersama martir-martir yang rela mati buat Injil. Saya ngantri bersama-sama dengan mereka, bersama dengan Matius, bersama dengan yang lain. Martir-martir ini akan bilang, kamu kenapa? Oh, saya dibakar hidup-hidup di gereja.
Kamu kenapa? Saya dikuliti karena menyebarkan Injil. Kamu kenapa? Saya dibakar sama Kaisar Nero dan keluarga saya karena menyebarkan Injil. Kamu kenapa? Saya dikomenin di Instagram. Malu. Makanya saya nggak takut, orang mau ngomong apa terserah. Yang penting saya tahu Injil yang saya sebarkan itu benar. Doa orang yang benar. Sama-sama bilang sama saya, doa orang yang benar. Berapa banyak saudara berdoa? Angkat tangan saudara. Berarti semua sudah berdoa. Berapa banyak saudara benar? Angkat tangan saudara. Ini orang-orang jahat semua di sini ya. Nah, jadi Geren ini dari kemarin dia memberikan khotbah yang seperti ini, teman-teman. Beberapa minggu yang lalu dia ditanya tuh, bagaimana pendapat dia setelah dihujat oleh mayoritas orang-orang Kristen di Indonesia. Dia langsung bilang, itu mereka tuh dari setan gitu kan. Mereka tuh dari setan. Sifat seperti itu, kebencian itu dari setan. Mereka nggak bisa menghancurkan Injil, mereka hancurkan pemberita-pemberita Injil. Keren ya. Ini statement yang hebat nih. Saya harus akui, orang-orang seperti Geren Lumondong, Gilbert Lumondong, ya, mereka ini pendeta-pendeta yang kalau bersilat lidah, cari excuse, itu jagonya minta ampun. Jago ngomong, jago sekali dalam berretorika. Mereka bilang apa? Orang-orang yang mencegah pelayanan dia, orang-orang yang menghambat pelayanan dia, bapaknya, ya mereka-mereka ini, artinya dari iblis. Sengaja untuk menghambat pemberita Injil, karena nggak sanggup menghambat atau menghancurkan Injil. Padahal ini pendapat saya ya, bukankah Injil itu sudah hancur? Menurut saya sudah hancur. Kenapa? Karena Injil itu sudah ditambah-tambah dan dirubah-rubah. Sesuatu yang sudah ditambah dan dirubah-rubah artinya sudah hancur. Betul tidak? Rumah itu nggak mungkin bisa direnov kalau tidak ada yang dihancurkan. Kalian beli rumah tuh, terus rumahnya sekarang sudah direnovasi, sudah selesai renov. Tidak mungkin rumah itu bisa selesai renov kalau tidak pernah dihancurkan. Pasti ada bagian-bagian yang sudah dihancurkan dan diubah, kan begitu? Malah ada yang hancurnya tuh hancur habis gitu, dihancurkan semua. Menambah dan mengubah itu tentu saja sudah tidak original. Artinya Bible atau Injil sudah nggak perlu lagi gitu teman-teman untuk pertanyakan dia pernah hancur atau tidak. Menurut saya pernah. Menurut saya, kalian boleh setuju boleh tidak ya. Karena Injil itu sudah diubah-ubah dan tidak asli. Yang ngomong itu gereja sendiri. Gereja yang jujur menulis sudah diubah. Ayat ini adalah ayat sisipan. Ayat ini ayat yang ditambah. Ayat ini tidak original. Tidak original artinya apa? Ya silakan. Bagi teman-teman yang ikut sudah lama di konten ini, kalian sudah tahu ya. Contoh ayat-ayatnya apa? Nggak perlu lagi saya jelasin panjang lebar. Terus yang seru nih teman-teman. Yang seru nih teman-teman ya. Dikatakan oleh Geren Lumondong, orang yang dipakai oleh iblis untuk menyerang Michael Gunawan adalah orang yang tidak berpendidikan. Jadi yang menyerang Pastor Michael Gunawan itu adalah orang yang tidak berpendidikan. Mari kita lihat siapa yang menyerang dia ya. Penggalan video Pastor Michael Gunawan, Gembala GSJS Surabaya. Dan saya lihat ada beberapa saudara Kristen juga yang sudah menanggapi dan saya lihat tanggapannya penuh kasih. Tanggapan-tanggapan dari beberapa saudara itu kelihatan memang mau menolong Pastor Michael Gunawan ya. Saya lihat beberapa dan mereka tidak ada maksud untuk apa-apa di situ. Karena ternyata beliau mengartikannya pas. Satu hakikat tiga pribadi tapi pas analogi tabrakan dengan definisi yang beliau berikan. Dan itu jadinya kayak paradoks begitu kan. Jadi memang analoginya yang saya lihat
beliau menggambarkan kalau kurang lebih waktu itu menggambarkan dirinya beliau. Ada sebagai pendeta, ada sebagai ayah, ada sebagai anak. Nah itu kan pribadinya cuma satu. Perannya yang tiga. Maka analogi itu memang tidak pas dengan Tritunggal. Karena Tritunggal itu satu hakikat, tiga pribadi. Saya bantu ya jelaskan tentang beda hakikat dan pribadi ya. Hakikat itu saudara-saudara kalau analoginya apa ya? Oke ini. Saudara tahu tanah liat ya? Tanah liat itu hakikat. Belum jadi apa-apa tuh. Pribadi itu akan disebut pribadi kalau ada pembentukan. Ulang. Ada bentuknya, ada wujudnya. Itu baru nama pribadi. Ini contoh lemah loh ya. Tapi harus dimengerti beda hakikat, natur dan person. Natur atau hakikat itu saya tanah liat. Nah dari tanah liat ini kita pisahkan satu bongkah kita buat guci. Satu bongkah kita buat pot bunga. Satu bongkah kita buat celengan. Nah setelah jadi celengan ini baru bisa disebut pribadi. Guci itu pribadi. Pot bunga itu tanah liat. Guci itu tanah liat. Celengan itu tanah liat. Tapi celengan bukan guci. Celengan bukan pot. Jadi lebih tepat begitu. Pribadinya memang beda. Tidak sama. Kalau yang Pak Michael angkat itu sama. Semuanya Pak Michael. Tidak sama. Tritunggal bukan begitu. Sabellianisme atau modalisme itu adalah satu pribadi tiga peran. Dan itu tidak bisa hadir bersamaan. Saya juga di sini pendeta, di rumah saya papa, saya nggak ada di rumah. Tritunggal tidak begitu. Bapa ada di sorga, Tuhan Yesus di bumi, Roh Kudus pimpin Yesus di padang gurun. Kan jelas tuh, Lukas pasal 4 coba mulai ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ada dua pribadi di situ. Roh Kudus bawa Yesus. Itu bukan pribadi yang sama. Dua-dua Allah, hakikatnya Allah. Wujudnya beda. Bahkan ada tiga-tiga hadir sekaligus waktu Yesus dibaptis. Nah ini sudah jelas kontras sama analogi yang biasa dipakai oleh Sabellianisme atau modalisme. Matius 3, 16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 16 sudah ada dua pribadi di situ ya. Ada Yesus, ada Roh Kudus. Ada Roh Allah. 17 ada suara Bapa, jadi tiga-tiga hadir bersamaan. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Tritunggal itu memang sangat eksklusif. Dan itu datanya kuat. Satu hakikat, tiga pribadi. Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Kalau yang kayak Mel pendeta, Mel kepala keluarga, Mel dosen, itu Mel semua. Tritunggal tidak begitu. Ada Yesus, ada Bapa, ada Roh Kudus. Pribadinya beda-beda. Analogi lain apa ya? Salak, buah salak. Kalau salak satu buah, ini juga contoh lemah ya. Allah itu tidak bisa digambarkan pakai apapun. Tapi kita kan manusia terbatas toh. Jadi pakai contoh-contoh terbatas. Kan gitu simpelnya, jangan bikin ribet. Salak itu masih satu salak dan dibungkus kulitnya. Kita sebut salak. Buka ada 3 siung di dalam. Kita angkat salah satu siung, namanya salak. Tidak ada buka langsung durian. Tidak ada. Itu salak gitu ya. Jadi pribadinya beda, wujudnya beda, tapi hakikatnya sama. Kekacauan yang pertama, ya ini catatan kedua, kekacauan yang pertama itu masalah istilah pribadi. Dia mengatakan, ya ini saya sederhanakan perkataannya, saya pester, ya begitu ya. Di gereja saya pester. Nah, tetapi yang satu pester ini katanya, yang satu pendeta atau satu pester ini katanya, nanti kalau sampai di rumah ketemu istri, jadi suami. Kalau ketemu anak, jadi bapak. Kalau ketemu papa saya, jadi anak. Jadi pester yang satu ini bisa pribadinya banyak katanya. Ini kacau sekali saudara.
Ya, pastor yang satu bisa pribadinya banyak katanya. Kok bisa pribadinya banyak? Yang benar kan dia hanya satu pribadi ini. Dan penjelasannya itu tadi bahwa dia adalah pastor, lalu sampai di rumah dia adalah ketemu istri, dia adalah suami, lalu nanti ketemu anak, dia adalah bapak, lalu nanti ketemu papanya, dia menjadi anak. Itu kan bukan pribadi itu. Itu satu pribadi yang perannya itu beda-beda. Ini Michael Gunawan sudah kacau dalam menggunakan istilah pribadi, saudara. Dia bukan banyak pribadi itu. Dia hanya satu pribadi dengan banyak peran, ya. Di hadapan istri dia berperan sebagai suami. Di hadapan anak dia berperan sebagai papa atau bapak. Di hadapan papanya dia berperan sebagai apa? Dia berperan sebagai anak. Tapi satu pribadi. Tapi dalam penjelasan tadi kalau saudara mendengarkan dan teliti, Michael Gunawan ini berkata, saya yang satu pastor ini bisa berpribadi banyak katanya. Bisa banyak pribadinya katanya. Ini kacau sekali. Jadi seolah-olah orang ini mau membela ajaran Trinitas yang satu substansi, satu hakikat dengan 3 pribadi yang berbeda. Dengan penjelasan seperti ini. Tapi dengan penjelasan seperti ini justru dia jatuh kepada Sabellianisme atau Oneness Pentecostalism. Cuma dengan kekacauan penggunaan istilah pribadi. Jadi makanya saya bilang tadi, kacaunya double ini. Kacaunya berlipat ganda ini. Ya, dia sebetulnya ini adalah, substansinya adalah seorang Sabellian. Bahwa satu Michael Gunawan itu bisa jadi, perannya banyak ya. Bisa jadi papa, bisa jadi suami, bisa jadi anak, bisa macam-macam ya. Ya. Itu video yang viral dari seorang pester. Ini pester lagi. Jadi para pester-pester ini kok nyeleneh melulu akhir-akhir ini di Indonesia ini ya. Sebut saja diri saudara itu pendeta, istilah yang digunakan di Indonesia itu pendeta. Kenapa sok-sok harus pakai pester-pester? Memangnya kalau saudara sebut diri saudara pendeta itu kenapa? Sebut aja diri saudara pendeta. Jangan gaya-gayaan pester-pester. Tapi ajarannya itu ajaran yang nyeleneh, ajaran yang menyimpang, ajaran yang bidat. Pakai aja bahasa Indonesia, jangan ke barat-baratan, jangan ke Yahudi-Yahudian. Kamu orang Indonesia, pakai saja istilah yang sudah digunakan di Indonesia ini. Analogi itu jelas salah. Itu analogi bidat. Jadi analogi itu lebih cocok untuk bicara tentang konsep dari modalisme atau Sabellianisme atau Jesus only yang beredar sangat luas di berbagai gereja, terutama di gereja-gereja Pantekosta ya. Nah, saya tidak bilang bahwa gereja Pantekosta itu semuanya penganut doktrin bidat ini, tapi memang Jesus only atau Sabellianism atau Oneness Pentecostalism itu kan memang dihidupkan kembali di dalam tubuh gereja Pantekosta, termasuk sejumlah gereja karismatik, termasuk gereja-gereja mainstream seperti kemarin saya pergi ke Sulawesi Utara, ke Germita, kemudian ketemu dengan sejumlah pendeta Gemim, itu kan gereja-gereja Calvinis yang seharusnya Trinitarian. Tapi cara mereka menjelaskan tentang Tritunggal itu kurang lebih podawai 11-12 seperti yang dijelaskan oleh si Pastor Michael Gunawan tadi. Jadi orang bisa menggunakan analogi yang salah, tapi pemahamannya benar. Itu kemungkinan yang pertama. Jadi kemungkinan yang pertama dia punya pemahaman yang benar, tapi cara dia menggunakan analogi itu salah. Itu kemungkinan yang pertama. Karena dia tidak memberikan eksegesis atau elaborasi terhadap teks-teks Alkitab. Karena kita baru tahu bahwa ajarannya itu benar-benar salah kalau kita dengar dia menjelaskan teks tertentu di dalam Alkitab. Tapi memang ada indikasi kuat. Satu kali lagi saya tidak membuat tuduhan, tapi ada indikasi itu kuat bahwa Pak Pastor kita tadi itu memang Jesus only. Memang Sabellian. Saudara dengar tadi waktu dia bukan hanya menggunakan analogi, tapi dia juga mengatakan bahwa pribadinya satu, hakikatnya satu, tapi manifestasinya itu banyak. Itu kan Jesus only itu. Itu Jesus only. Dan kalau orang itu benar-benar orang Trinitarian, dia tidak akan menggunakan analogi itu. Itu analogi yang betul-betul salah.
Dan bukan hanya salah, tapi itu analogi yang mencerminkan ajaran bidat. Jadi itu komentar saya yang pertama ya. Jadi Pak Pester tolong belajar dulu. Tadi ya bilang kuliah S2 dan lain sebagainya, dan cara mudah menjelaskan secara gampang Tritunggal ya. Saudara-saudara, Tuhan kita itu bukan Tuhan gampangan. Banyak orang yang mau kasih saya penjelasan yang gampang. Oke, jadi kamu ingin Tuhan yang gampangan. Saudara, Tuhan yang gampang kamu mengerti pasti bukan Tuhan yang sejati. Satu kali lagi, Tuhan yang gampang kamu mengerti pasti bukan Tuhan yang sejati. Itu halusinasimu sendiri. Itu adalah proyeksi dari pikiranmu sendiri, dan itu berhala. Itu pasti bukan Tuhan yang sejati. Jadi menurut Geren Lumondong, ini pester juga nih teman-teman, pester Geren Lumondong, pendeta Muriwali, pendeta Deki Ngadas, dan pendeta-pendeta lainnya itu adalah pendeta atau orang yang tidak berpendidikan. Padahal MYM itu sangat membanggakan gelar doktor teologinya, membanggakan bahwa dia tamatan dari Belanda. Kalau Geren ini tamatan dari mana? Ini bentar lagi pasti dia akan bilang, kamu Geren Lumondong, kamu memangnya tamatan mana? STT mana kamu? Hah? Berani kamu bilang orang tidak berpendidikan? Ini seru nih. Ya, kita tunggu nih komentar dari pendeta MYM. Anda dikatakan tidak berpendidikan soalnya ya. Terus dibilang yang mau menyerang Pastor Michael, langkahi dulu mayat dia. Wih keren ya, langkahi mayat nih. Macam film-film udah ya. Karena dia bilang, apapun ceritanya, Pastor Michael Gunawan adalah hamba Tuhan. Dia adalah seorang yang melayani. Dia sudah pergi melakukan penginjilan sampai ke pedalaman. Jadi orang atau orang-orang Kristen itu tidak boleh menghina pendeta, apapun kesalahan yang dia lakukan. Ini cukup aneh ya. Jadi kalau ada pendeta lakukan kesalahan, itu tidak boleh untuk dikritisi. Nggak boleh dikritisi. Kalau kalian nggak bisa bela, kalian diam. Menurut Gelen seperti itu ya. Kalau pendeta lakukan kesalahan, dan kalian nggak bisa bela, mending kalian diam. Kalian nggak boleh mengkritisi pendeta itu. Mereka hamba Tuhan, mereka dipakai Tuhan, mereka orang yang dipilih oleh Tuhan. Wow, luar biasa ya. Anti kritik. Anti kritik nih teman-teman. Makin nampak. Ya. Makin nampak bagaimana sifat asli dari mereka ini teman-teman. Otoriter. Ini membuat saya ingat dengan kata-kata dari Pak Cien Bancai. Kalau mereka besar, mereka akan zolim, teman-teman. Kalau punya kekuasaan, mereka akan zolim. Kalau kecil, mereka licik. Mereka licik. Memutarbalikkan fakta, memframing, menggunakan media untuk menyerang kita. Kalau besar, mereka akan zolim. Karena mereka anti dengan yang namanya kritikan. Nggak boleh dikritik. Ini kan aneh. Yang namanya manusia ya semua bisa jatuh ke dalam dosa. Mau siapapun teman-teman, manusia bisa jatuh dalam dosa. Bahkan orang Kristen sendiri itu mengatakan nabi aja bisa jatuh dalam dosa, betul nggak? Mereka katakan Daud, Abraham pernah jatuh dalam dosa. Manusia yang dipilih, yang spesial, bisa ngobrol langsung dengan Tuhan, itu aja bisa jatuh dalam dosa. Apalagi cuma kelas pendeta dan Pastor Michael Gunawan, ya bisa. Jadi kenapa nggak boleh dikritisi? Aneh juga gitu. Orang kalau tidak bisa dikritisi lagi, maka dia akan jadi orang yang hilang arah. Dia akan semena-mena. Dia akan jadi diktator. Betul tidak? Pemerintah tuh kalau nggak bisa dikritisi lagi jadi diktator ya, bisa semena-mena. Itulah kenapa perlu ada yang namanya oposisi. Kalau di pemerintahan kan gitu, ada oposisinya. Kalau pendeta udah sesuka hatinya, dikit-dikit bilang ini suara Tuhan, dikit-dikit jual suara Tuhan, udah gawat. Itu yang diinginkan oleh Geren ini kan. Geren Lumondong itu pinginnya suara dia itu nggak boleh dikomplain. Sama seperti saat dia bilang, Tuhan berbicara, harus transfer sebelum jam 2 siang. Wah, itu nggak boleh dikritisi, karena itu suara Tuhan kan, yang ngomong sama dia, Tuhan langsung. Memalukan. Memalukan teman-teman. Ini saya tunjukkan biar teman-teman Kristen bisa renungkan sendiri. Kalian mau nggak ikut orang seperti ini? Coba saya tanya.
dikit-dikit jual nama Tuhan. Seakan-akan udah paling benar. Seakan-akan dia mewakili Tuhan. Halo. Ya, jadi Garen ini kalau saya lihat, dia bela Pastor Michael, ya tentu saja karena teman. Mereka teman. Garen pernah diundang di gereja 1 jam, begitu juga sebaliknya. Saling mengundang, teman, sama-sama karismatik kan begitu. Mereka ini kan sama-sama karismatik nih, sama-sama memangsa gereja-gereja lain punya domba. Terus senasib lagi, dihujat satu Indonesia, ya dihujat oleh orang-orang Kristen se-Indonesia. Garen baru-baru ini kan dihujatnya kan, baru berapa ya? Belum sampai sebulan. Ya, kurang lebih kan sebulan yang lalu dia dihujat habis-habisan atas pernyataan dia yang meminta transferan itu, dan itu viral luar biasa. Imbang viralnya dengan bapaknya gitu kan, karena bapaknya lagi viral, nah dia pun ikutan jadi viral. Nah, seperti itu. Jadi ya kalian yang nilai sendiri lah teman-teman. Kalian mau masih mengikuti kebodohan yang hakiki seperti ini, atau kalian mau terbebas? Kalian mau sadar? Semua kembali ke teman-teman. Kalau saya cuma kasih tahu, kami punya kapal nih. Kapal kami arahnya jelas. Timnya kompak. Arah tujuan kami sudah clear. Kami bukan kapal yang di tengah jalan berantem untuk membahas kemana arah tujuan. Kami nggak seperti itu. Tiba-tiba berhenti tengah jalan terus berantem. Woi, salah jalan nih kita, harusnya ke sana gitu kan. Terus begaduh, ribut di dalam. Kami nggak. Tujuan kami jelas. Kalian mau ikut silakan, nggak mau ikut ya wes. Ya, tugas kita hanyalah menyampaikan. Oke, clear di situ? Makasih teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini, dan mohon doanya ya teman-teman. Ya, mohon doanya, dan ya ada beberapa hal ya yang sedang kita kerjakan dan membutuhkan doa dari teman-teman. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ini harus 3, tapi tidak boleh begini, harus begini, tapi tidak boleh begini. Nah, jadi harus begini, begini pun nggak boleh, begini, oke, tapi gini nggak boleh. Ini jadi esa, tunggal. Jadi dia 3 pribadi dalam kesatuan. Jadi namanya Trinitas, ya. Dulu Tritunggal, terus ada lagi istilah Trinitas, terus Anies Baswedan sekarang buat 3-in-1 lagi itu ya. Di Jalan Sudirman ya, sama sebenarnya itu artinya semua. Ini apa Pak? Itu pulpen Pak. Oke, bolpen. Ingat bolpen ya. Bolpen ya. Ya, Pak. Bolpen ya, saya kasih contoh ya. Oke, bolpen. Kalau iki apa Boy? Bolpen juga. Ya, pulpen juga Pak. Cuma beda warna aja. Bolpen. Hah? Beda bentuknya beda. Nah. Kalau ini apa Pak? Ya sama Pak. Bolpen ya, bolpen ya. Nah, contoh kita kasih nama bolpen, contoh alam ya kita kasih contoh ya. Bolpen sama ya. Nah, kira-kira dia pribadi sama nggak? Pribadinya sama nggak? Ya itu sama Pak, 1. Nah, Ya sama 1. tapi pribadinya beda toh? Beda toh? Beda nakat. Tapi fungsinya fungsinya sekarang loh. Fungsinya sama toh? Fungsinya Sama Pak. fungsinya Untuk menulis juga Nah, Pak. untuk menulis. Nah, begitu pula juga. Nah, ini bolpen. Tapi dengar dulu nah, dengar. Ini firman. Contoh ini firman. Ini Roh Kudus. Ini Allah Bapa. Dia fungsinya bolpen. Allah punya firman, Roh Kudus. 3 pribadi yang beda, tapi Allah hakikatnya Allah. Ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Nah, ketiganya ini satu kesatuan. Tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini. Nggak boleh, dia harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nempel-nempel, saudara.
Belum makan sudah kenyang, belum kenyang sudah makan. Apa maksudmu bolak-balik makan ini?